pertama yaitu pengertian pendekatan psikologi dalam penelitian keagamaan. Psikologi terdiri dari kata psyche yang berarti jiwa dan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Akar kata ini berasal dari bahasa Yunani. Secara harfiah, psikologi diartikan dengan ilmu jiwa. Sedangkan pengertian psikologi secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Kajian psikologi yang secara khusus membahas tentang pengaruh agama terhadap tingkah laku manusia dibahas dalam psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia, hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Materi yang kedua yaitu perkembangan pendekatan psikologi keagamaan. Psikologi dalam penelitian agama dalam sejarah pertumbuhannya sangat berkembang pesat di awal abad ke-20. Sekitar pada tahun 1920, kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang psikologi agama mengalami kemunduran. Jurnal-jurnal yang pernah muncul sebelumnya tidak terbit lagi meskipun ada 1-2 buku psikologi agama yang terbit. Tetapi tidak ada ide-ide baru yang muncul. Faktor yang menyebabkan kemunduran perkembangan dalam bidang psikologi agama adalah faktor psikolog itu sendiri. Bagi para psikolog, pada waktu itu fenomena-fenomena keagamaan bukanlah satu hal yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Lebih jauh lagi, menurut Wolff, sikap para psikolog pada saat itu tidak peduli dan antipati terhadap agama. Selanjutnya, perkembangan psikologi agama menjadi semakin semarak mulai tahun 1970 sampai sekarang dengan munculnya berbagai macam jurnal ilmiah di berbagai negara di Eropa dan Asia, seperti Skandinavia, Netherlands, Jerman, India, dan Jepang. Indonesia sendiri merupakan ladang yang sangat subur bagi perkembangan psikologi agama. Modul pokoknya adalah sifat religius masyarakat Indonesia sendiri. Tetapi, karena psikologi modern sendiri baru berkembang di Indonesia sekitar pada tahun 1960-an, maka bisa dimaklumi jika psikologi agama sebagai salah satu bidang studi masih belum diakui di fakultas-fakultas psikologi. Materi selanjutnya yaitu tentang objek utama dalam kajian psikologi keagamaan. Terdapat dua objek utama yang menjadi kajian dalam psikologi Islam atau psikologi agama, yaitu kesadaran beragama dan pengalaman beragama atau religion experience. Kesadaran beragama adalah aspek mental dari aktivitas agama dan merupakan bagian segi agama yang hadir atau terasa dalam pikiran serta dapat diuji melalui introspeksi. Sedangkan pengalaman beragama adalah unsur perasaan dan kesadaran agama yang membawa kepada keyakinan dan terlibat dalam tindakan maupun alamiah nyata dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, psikologi agama tidak lagi membahas tentang pokok-pokok atau dasar sebuah agama, tetapi lebih pada pengaruh agama terhadap tingkah laku dari orang-orang yang meyakini sebuah agama. Materi selanjutnya tentang kajian psikologi tentang perilaku beragama. Terdapat 3 kajian psikologi tentang perilaku beragama. Yang pertama yaitu psikoanalisis tentang perilaku beragama. Sigmund Freud menggagas psikoanalisis menerangkan manusia dengan teori tentang struktur kepribadian manusia. 3 komponen yang termasuk dalam struktur kepribadian adalah ID, ego, dan superego dalam Jalaluddin 2008. Dalam buku yang berjudul The Future of an Illusion, Freud mengungkapkan bahwa agama dalam ciri-ciri psikologisnya adalah sebuah ilusi, yakni kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan. Seseorang melakukan perilaku beragama semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberikan rasa aman bagi dirinya sendiri.
Kajian psikologi tentang perilaku beragama yang kedua adalah behaviorisme tentang perilaku beragama. Behaviorisme atau aliran perilaku menurut Skinner adalah perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian atau operan conditioning. Aliran ini memandang manusia itu ibarat mesin. Tingkah lakunya merupakan respon dari setiap stimulus yang didapatkan karena pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, aliran ini sangat mementingkan lingkungan. Asumsi dasarnya bahwa tingkah laku manusia sebagai manifestasi kejiwaannya merupakan respon dari stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Dalam Ramayulis 2007. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Di sini saya mau melanjutkan, yaitu nomor 3 ada psikologi humanistik tentang berperilaku beragama. Menurut Abraham Maslow, berpandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasikan diri. Manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang universal dibawa sejak lahir, yang tersusun dalam suatu tingkatan dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Pendekatan humanistik mengakui eksistensi agama. Menurut Maslow, keadaan tertinggi dari kesempurnaan manusia adalah ketika manusia merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Pribadi lepas dari realitas fisik dan menyatu dengan kekuatan transendental atau self is love and transcendent. Teori-teori psikologis yang menjelaskan perilaku beragama muncul. Yang pertama, teori sifat dasar. Teori sifat dasar yang beranggapan bahwa keberagaman manusia seseorang muncul karena ada naluri atau insting keberagamaan yang di bawah manusia sejak lahir. Teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran psikologi pada waktu itu, yaitu bahwa sebagai sebuah bawaan, teori sifat dasar bersifat biologis maupun psikologis. Di sini dikatakan bahwa keberagamaan merupakan bagian dari ketidaksadaran kolektif yang dimiliki oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua ada teori kognitif. Disebutkan bahwa agama muncul sebagai akibat yang normal dan natural dari proses perkembangan kognitif. Agama mampu memberikan alternatif jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan masalah keterbatasan manusia. Karena pikiran manusia mampu melewati batas-batas situasi, teori emosi yang menganggap kehidupan di dunia ini penuh dengan persoalan dan kesedihan, ketidakpastian masa depan yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran itulah yang menjadi dasar kehidupan spiritual dalam teori emosi. Ya, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang integrasi psikoterapi dalam Islam. Para ahli psikologi banyak yang belum mengakui eksistensi agama sebagai salah satu pendekatan dalam penyembuhan gangguan jiwa. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa agama tidak termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, keterpisahan antara ilmu pengetahuan dan masalah agama tidaklah terjadi. Agama dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, untuk membuat pemisahan antara pendekatan psikologi sebagai ilmu pengetahuan dan agama sebagai teknik terapi adalah tidak mungkin. Salah satu ayat Al-Quran yang berisikan aspek penyembuhan jiwa adalah Quran surah Yunus ayat 57. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Setiap agama mempunyai ajaran yang dapat digali sebagai konsep psikoterapi. Hal ini mengingat bahwa dalam sejarahnya, psikoterapi dilaksanakan oleh tokoh agama. Di era modern yang saat ini, perlu adanya integrasi antara konsep psikoterapi berbasis psikologi barat dan psikoterapi berbasis agama dan religius.
Pendekatan psikologis dalam studi Islam mempunyai ruang lingkup yang meliputi beragam emosi yang menyertai kehidupan beragama seseorang, perasaan dan pengalaman individual terhadap Tuhannya, penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, sikap dan tingkah laku dalam kehidupan seseorang terhadap kepercayaan agamanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.